Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan la yantahi illa bi jalalika wa karamatika wa 'azamatika ya Rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa al-khatim wa nasiril hakim al-haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair idhi wa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Ilang qol khatimatun utawi kono pungkasan. Yajibu wajib ala syakhsi ngatasé wong suwiji. Apa wae arifa yen to ngawri sapa syakhs nasabahu ing nasabe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min jihati ummihi saking arahe bapane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin jihati ummihi lan saking arahe ibune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama nasabuhu mongko ana pun utawi nasabe Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi saking arahe bapane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahuwa mongko utawi nasabuhu min jihati abihi iku sayyiduna rupane Gusti kita Muhammad bin Abdillah Muhammad bin Abdillah Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Qusay Ibni Kilab Ibni Murrah Ibni Ka'ab Ibni Lu'ay Ibni Khalid Ibni Fighr Ibni Malik Ibni Nadhar Ibni Kinana Ibni Husaymah Ibni Mudrika Ibni Ilyas Ibni Mukhtar Ibni Nazar Ibni Ma'ad Ibni Adnan Laisa ora ana iku fima ing dalam nasab ba'dahu kang tetep ing dalam sawise Adnan ila Adam maring Nabi Adam alaihi iku muga tetep ing Adam as-salatu tawi tambah rahmat ta'ti wa salamu lan keselamatan. Apa tariqun dalan sahihun kang bener fima ing dalam barang yungqalu kang dinukil apa ma. Wa manasabu anapun utawi nasabe Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi saking arahe ibune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mangko utawi nasabu min jihati ummihi iku sayyiduna Gusti kita rupane Muhammad bin Aminata Muhammad bin Aminah binti Wahab kang dadi putrine Wahab ibni Abdi Manaf kang dadi putrane Abdi Manaf ibni Zahra kang dadi putrane Zahra ibni Kilab kang dadi putrane Kilab. Pada istami mongko kumpul sapa Aminah ma'u sartane Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadihi ing dalam bayi Nabi rupane Kilab bin Kilab. Ini sudah akhir khotimah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya. Wajib bagi seorang mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ini ya, baik dari jalur bapak atau jalur ibu. Ya, kalau dari jalur bapak yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai Adnan. Ini yang wajib kita ketahui sampai Adnan.
Nah, kita ketahui bahwa kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Ya, kita semuanya keturunan Nabi Adam atau Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh, nanti Nabi Adam. Otomatis Nabi Muhammad juga keturunannya Nabi Adam. Ya, sampai yang jelas berarti nanti kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam ya. Tetapi di dalam periwayatan jalur yang sahih ini tidak ditemukan, jalur yang benar-benar yang disepakati ya, tentang silsilahnya Nabi dari Nabi Adam bin Abdillah sampai kepada bin Adam itu tidak sepenuhnya dikatakan benar oleh para ulama, walaupun ada yang hafal ya. Karena Nabi Ibrahim, ketika di Nabi Ibrahim itu sudah diselisihkan apakah Azar itu bapaknya Ibrahim atau bukan. Tahu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bapak Azar itu adalah pembuat berhala. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud bapak di situ adalah pamannya. Kalau Nabi selalu terjaga nasabnya. Makanya ini tidak ditemukan adanya silsilah yang benar-benar disepakati oleh para ulama. Kalau yang disepakati benar-benar adalah sampai kepada Adnan ya. Begitu pula dari ibunya ya, dari ibu yaitu Aminah binti Wahab bin Abdimanah bin Zuhair bin Kilab ya. Nah, sampai kepada Kilab ini Nabi dan Siti Aminah ini satu jalur. Ke atasnya sudah satu jalur sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimmalan setengah saking barang yajibu kang wajib aidon halemane obo aya alama yen to ngaruhi sapa sahas annalahu ing tamen sakdune iku tetep kadhe Nabi haudon utawi telaga ya, isimnya ina ya, haudon utawi telaga. Wa annahu lan temen satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasfa'u nyafaati sapa Nabi fi faslil qada'i dalam mutusine putusan. Wa hadhihi syafa'atu tariqila syafa'ah iku mukhtasatun dan khususake bihi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah yang wajib diketahui oleh seorang adalah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga yang diberikan kepadanya di akhirat. Nah, ini wajib hukumnya. Tetapi tidak dikatakan kafir orang yang umpamanya mengingkarinya. Ini tidak sampai kafir ya. Hanya dikatakan fasik saja. Telaga ya, yang disebut nanti ada telaga Kausar. Kemudian para ulama berbeda pendapat tempatnya itu di mana. Apakah sebelum Sirot atau setelah Sirot? Ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya telaga itu ada sebelum Sirot. Ya, orang-orang sebelum melewati Sirot jembatan, ya, mereka kehausan, kepanasan, ingin minum. Nah, di sini tempatnya. Tapi ada yang mengatakan tempatnya adalah di setelah Sirot. Kenapa kalau sebelum Sirot? Nah, telaga ini bersumber dari Kausar ya, yang otomatis ada di surga. Nah, Sirot itu tengah-tengahnya adalah neraka. Kalau melewat Sirot jatuh maka ke neraka. Loh, masa dari surga melewati jurang neraka? Karena kalau di sebelumnya ini yang permasalahan seperti itu. Jadi sebagian pendapat lagi karena surga itu ada di sebelum surga, di setelahnya Sirot. Setelah Sirot sampai sebelum masuk surga itu ada telaganya Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan lagi mengatakan bahwasanya Imam Al-Qurtubi ini yang Nabi itu punya dua telaga. Ada telaga yang sebelum Sirot dan juga telaga setelah Sirot. Wallahu alam, ini yang benar mana yang mudah-mudahan kita semuanya dapat menikmati telaganya
beliau ya, sehingga tidak lagi merasa kehausan. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib aiton halemalna ayak rifa tawi yen tau ngaweruhi sopo sahas ar-rusula ing piro-piro utusan al-mazkurina kang den sebut fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an tafsilan kelawan terperinci. Wa maghiruhu mamnatupun liyane rusul madkurin fil Qur'an fayajibu mongko wajib alaihi ing atase sahas apa ayat rifayen to ngawuri sapa sahas hum ing rusul ijmalan kelawan global. Waqadna dumalan teman-teman wisna domake sapa ba'duhum sebagiane ulama al-anbiya ing pira-pira nabi alladzina rupane al-anbiya tajibu kang wajib apa ma'rifatuhum ngawruhi anbiya atau ngawruhi alladzina tafsilan kelawan terperinci. Faqala mongko ngendika sapa ba'duhum hatmun iku wajib ala kulli di taklifi ing atase saben-saben wong kang duweni peperden ma'rifatu anbiya utawi ngawuri pira-pira nabi ala tafsili ing atase terperinci. Qad udimu kang teman-teman wis den ngawuri sapa alladzina atau anbiya fitil ka hujjatina ing dalam mengkono-mono hujjah kita itu Al-Quran ya. Minhum iku setengah saking alladzina samaniyatun utawi 8 min ba'di asyrin ing dalam sawise 10 wayab kolan tetap apa sab'atun itu wahum utawi sab'ah iku Idris, Hudun, Hud, Syu'aib, Sholihun, Sholih. Wa kadalen iku kaya mengkono-mengkono saleh Zulkifli utawi Zulkifli Adamu lan Adam bil mukhtari kelawan nabi kang kepilih yakni Nabi Muhammad bil mukhtari kelawan Nabi Muhammad kang kepilih qad khutimu teman-teman wis den pungkasi sapa alladzina. Nah, ini sebelumnya ya. Nabi punya syafaat juga di sini. Setelah khot Nabi ada di sini wajib kita mengetahui adanya syafaat. Nabi memberikan syafaat fi fasl qada yaitu hari putusan. Yang syafaat ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan syafaatul udma. Syafaat udma. Ya, syafaat itu ada dua, ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Ya, yang khusus ini untuk Nabi ini syafaatul udma. Sebelum semua orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberi syafaat, ini Nabi yang pertama kali diberi, itu namanya syafaatul udma. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya. Ketika itu di hari kiamat orang semuanya mengalami kesusahan, panas, ya, matahari didekatkan, ya, dalam kesusahan yang sangat. Sampai-sampai orang mengatakan, aduh, lebih sudah, pokoknya yang penting keluar dari tempat sini. Mau neraka nggak masalah, karena saking tidak kuatnya pada masa tersebut. Ya, akhirnya ada yang udah usul, kalau begitu coba cari syafaat saja. Syafaat itu artinya syafa ya. Syafaat itu artinya lawannya witir. Witir itu ganjil. Kalau syafa berarti genep ya, genep mencari kelengkapan ya. Nah, ini kalau diartikan sebagai pertolongan. Coba cari syafaat ya. Cari syafaat kepada Nabi. Oh, coba bukankah bapak kalian itu adalah Nabi Adam? Coba cari Nabi Adam ya, Nabi yang dijadikan Allah dari tanah ya, tanpa bapak, tanpa ibu, oleh Allah sendiri. Datang kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam, nunggu 1000 tahun. Sampai kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bilangnya apa? Oh, hari ini adalah hari di mana Allah sangat murka. Ya, tidak murka seperti ini sebelumnya dan tidak murka seperti ini setelahnya. Sangat murka. Ya. Dan aku dulu
Nah, waktu di surga ya, dikeluarkan di surga karena aku melanggar perintahnya, yaitu larangannya, yaitu untuk memakan buah khuldi. Nah, tidak ada yang buat susah kecuali diriku sendiri, nafsi ya, diriku. Cobalah pergi ke Nabi Nuh. Wah, pergi ke Nabi Nuh, dia adalah awal mursalin. Nabi Nuh seperti itu, sama Nabi Nuh 1000 tahun menunggu. Sampai di sana Nabi Nuh bilangnya apa lagi? Wah, saya punya doa, tapi gara-gara doa saya celakalah kaumku. Ya, doanya Nabi Nuh itu manjur, tapi karena doanya itu kaumnya kebanjiran semuanya. Nah, itu karena setelahnya kata Nabi Nuh tahu di sini bahwasanya tidak ada umat dari Nabi Nuh yang akan Islam dari keturunannya tersebut. Kemudian Nabi Nuh udah tenggelamkan mereka, ini tenggelam. Ya, Masya Allah. Kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim, berilah kami Ibrahim. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Ibrahim bilangnya apa? Saya dulu pernah bohong 3 kali. Bohongnya apa? Bilang saya sakit, ya. Ini sakit. Terus wal fa'alahu kabiruhum, yang melakukan adalah yang paling besar ketika menghancurkan patung-patung berhala tersebut. Dan yang terakhir adalah mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku, pada istrinya. Itu bohong katanya. Saya tidak bisa, ya. Tidak ada yang menyusahkan kecuali diriku sendiri, nafsi. Cobalah pergi ke Nabi Musa, dia itu kalimullah, ya. Pergi ke Nabi Musa, kalimullah. Nabi Musa juga nggak bisa, karena Nabi Musa, saya itu pernah membunuh orang tanpa hak, ya. Nabi Musa itu pernah nampar orang, orangnya langsung mati. Ini kuatnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa orang yang sangat kuat. Batu saja di dalam Al-Quran itu diceritakan dipukul hancur keluar air, Kemudian kata Nabi Musa, coba ke Nabi Isa rahimahullah. Sampai Nabi Isa juga seperti itu. Gara-gara itu Nabi Isa mengatakan, saya dipanggil sebagai Tuhan, dijadikan sebagai fitnah, ya. Kemudian Nabi Isa menyarankan kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad, dan datang benar-benar kepada Nabi Muhammad. Ya, analana, saya yang bisa kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad datang bawa sujud di situ meminta kepada Allah, ya, untuk memberikan syafaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lama ya Muhammad irfa' rasak wasautu tawasfa'tu syafa'. Ya Muhammad, sudah angkat kepalamu, sekarang mintalah, nanti akan aku berikan. Ya, syafaatilah, kamu berikan syafaat, ya. Insyaallah akhirnya Nabi Muhammad memberikan syafaatnya pada umatnya. Tapi perlu diketahui, syafaat ini syafaat dalam kata Abu Hurairah adalah siapa yang mendapatkan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ya. Syafaat itu harus, syaratnya ini harus Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat, kemudian Allah meridhoi orang yang diberi syafaat, kemudian Allah mengizinkan memberi syafaat. Ini syaratnya 3. Ya, nanti setelah syafaatul utma, kamu pun bisa, kalau kamu orang-orang soleh, berarti bisa memberikan syafaat. Seperti Nabi Adam kepada umatnya, Nabi Nuh kepada umatnya, boleh. Kiai kepada muridnya, ya, suami kepada istrinya, anak kepada bapaknya, bisa, ya, atas izin Allah. Tapi dengan 3 syarat tersebut, Allah meridhoi orang yang beri syafaat. Nah, Faiz memberi syafaat kepada orang tuanya. Faiz ngaji, orang tuanya nggak pernah ngaji, tapi dia bekerja susah payah, ya, hanya untuk membiayai anaknya ngaji. Nah, nanti yang beri syafaat namanya Faiz. Allah ridho pada Faiz dan ridho kepada orang tuanya karena bekerja keras membiayai Faiz. Ya. Nah, Allah mengizinkan beri syafaat, dapatlah syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu tidak mutlak untuk orang-orang yang jahat, bahkan orang-orang yang baik yang ketika itu mau masuk surga pun bisa mendapatkan syafaat. Sudah masuk surga, kelamaan dipercepat gitu. Ya, ada orang yang banyak dosa diberi syafaat jadi diampuni, ya. Orang yang masuk neraka, ya,
harusnya masuk neraka karena kebanyakan dosa, kalau diberi syafaat bisa menjadi masuk surga, diangkat derajatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada seorang umatnya ya yang tinggal satu-satunya yang masih di neraka. Setelah itu Nabi itu tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga semuanya. Jadi tunggu masuk surga semuanya, dikirain sudah masuk surga semua, sudah lama di surga, ada malaikat laporan, Muhammad itu masih ada umatmu satu ya di neraka. Oh, langsung lari Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut ya, karena di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Itu saja ya, datanglah kepada orang tersebut ya, diangkat, disucikan, dibasuh yang akhirnya masuk surga, diperlihatkan surga. Masya Allah, lihat surga, oh jauh, pengen mendekat gitu ya. Dekatkanlah, nanti setelah dekat kepengen lihat, oh pengen masuk, ya Masya Allah ya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu berangan-angan, andaikan orang tersebut adalah aku, andaikan orang yang terakhir masuk surga itu adalah aku, orang yang sudah disiksa di neraka lama sekali sampai gosong ya. Yang itu Abu Bakar itu berandai-andai adalah andaikan saja dia itu adalah aku. Kenapa? Karena setelah orang itu masuk surga tidak ada lagi orang masuk surga. Itu kadang berkhayalnya terlalu tinggi masuk surga. Ya mudah-mudahan sih ya benar-benar masuk surga gitu ya. Tapi sekelas Abu Bakar saja, andaikan saya itu orang itu betapa bahagianya. Nggak jadi saya nomor 10 atau nomor berapa gitu, nomor 100 juta, enggak. Ini yang terakhir itu Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Andai-andainya kayak gitu. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah. Tanpa syafaat, Masya Allah. Semuanya dalam kesusahan. Bacalah syafaat, bacalah sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat. Kemudian nabi-nabi yang perlu diketahui secara terperinci ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tilka hujjatuna ya, dalam ayat wa tilka hujjatuna, itu maksudnya kalau tilka hujjatina di sini adalah Al-Quran, tapi ayatnya pas di dalam surat Al-An'am, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Nah, sudah satu Ibrahim ya. Terus wa wahabna lahu Ishaq, dua Ishaq, wa Yaqub kulan hadaina wa Nuhan, 4 hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun wa kadzalika nazil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas sholihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin. Ada berapa? 18 dari surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Kemudian sisanya berarti berapa? 7 itu disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dalam tempat yang berbeda-beda ya. Siapa saja mereka? Idris, Hud, Syuaib, Sholih, Zulkifli, Adam, kemudian yang diakhiri dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa di sini tidak disebutkan Nabi Adam, padahal Nabi Adam adalah Nabi yang pertama? Karena ini tidak berdasarkan urutan Nabi ya. Tapi kalau Nabi Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub itu termasuk usulul anbiya ya. Yang dari mereka itu lahirlah banyak sekali para nabi, pokok-pokoknya ya. Wayambahi dan prayoga disaksikan dua wong suci opo ayak rifa yen to ngawuri sapa sahas auladahu ing pira-pira putrane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum utawi auladu iku sab'atun pitu ala sahihi ing atase kaul kang sahih
Rupane sayyiduna Gusti kita rupane Al-Qasim Qasim, wa sayyidatuna lan Gusti kita rupane Zainabu Zainab, wa sayyidatuna lan Gusti kita rupane Ruqayyatu Ruqayyah, wa sayyidatuna lan Gusti kita rupane Fatimatu Fatimah, wa sayyidatuna lan Gusti kita Ummu Kulsumin rupane Ummu Kulsum, wa sayyiduna lan Gusti kita Abdullah rupane Abdullah, wa huwa utawi Abdullah iku al-mulaqabu kang den juluki bit thayyibi kelawan arang thayyib at-tahiri lan tahir, wa sayyiduna lan Gusti kita rupane Ibrahimu Ibrahim, wa kulluhum utawi sekabehane auladuhu iku min sayyidatina saking Gusti kita rupane Khadijah al-Kubra, Khadijah al-Kubra. Illa sayyidana kejaba Gusti kita Ibrahim rupane Ibrahim, famin Mariyatul Qibtiyah, famin Mariyatul Qibtiyati mongko saking famin Mariyatul Qibtiyati mongko saking Maryah al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah kang bangsa Qibti. Qibti itu Mesir ya. Wahada utawi iki yambahi lisasin ila akhirihi iku akhiruma akhire risalah yasaro kang gampangake hu ing ma yasaro kang gampangake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah taala alaihi luhur sapa Allah min fadlihi saking kautamane Allah wa karamihi lan kemuliaane Allah walhamdulillahi sekabehane puji kulillahi tetep kagone Allah rabbil alamin kang mangirani sedaya alam. Wa sallallahu muga-muga paring tambe rahmat adim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ingatane Gusti kita ingatase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ingatase keluargane Nabi washabi lan sahabat Nabi wasallama dan muga-muga paring tambahe keselamatan sapa Allah ingatase Muhammad wa ala alihi washabihi. Dan terakhir seyogianya bagi setiap orang mengetahui putra putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada 7. Menurut pendapat yang saya ada 7, itu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, Ibrahim ya. Nah, semuanya dari Siti Khadijah ya. Semuanya dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim dari Maryah Qibtiyah ya. Kalau yang laki-laki pada meninggal ya, yang banyak dari keturunannya kita ketahui yang ada Habib ya. Sekarang itu adalah dari Siti Fatimah ya. Dari turunan Nabi itu adalah dari perempuan, tidak dari anak laki-lakinya, nggak ada ya. Karena kalau anak laki-lakinya bisa disangka nanti dibandingkan atau dijadikan Nabi, anak Nabi mungkin jadi Nabi gitu disangkanya. Nah ini bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hikmahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan nasabnya dari putrinya. Padahal nasab di dalam Arab itu adalah dari putra. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini dari putrinya yaitu Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian turun Hasan Husain yang dari Hasan Husain, Al Hasani sama Al Husaini yang kita kenal dengan sebutan sekarang Habib ya, Habib atau Syarif ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari awal sampai akhir dan terdapat kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran, manfaatan kepada kita dan dapat mendapatkan pahala dan keridhoannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.